Halo, selamat siang Ibu Mirja. Apa kabarnya ini, Bu? Selamat siang Bu Lia. Alhamdulillah, kabar saya baik Bu Lia dan semua sehat-sehat Saya saja sangat Bu. senang. Bagaimana dengan kabar Ibu? Wah, saya sangat senang dengarnya, Bu. Alhamdulillah, saya juga baik-baik saja, Bu Mirja. Tapi saya amati Ibu kelihatannya kurang semangat. Kalau boleh tahu, kira-kira ada masalah apa ya, Bu Mirja? Itulah Bu, sebenarnya saya ada sedikit masalah Bu. Namun saya bingung mau mengutarakannya Bu. Gimana ya Bu? Apakah Ibu ada waktu Bu? Mohon maaf ya Bu, jika seandainya saya mengganggu kesibukan Ibu ini loh. Oh, saya ada waktu kok, Bu. Ibu nggak usah sungkan. Kebetulan jam ngajar saya juga lagi kosong ini, Bu Mirja. Alhamdulillah, syukurlah Bu. Terima kasih ya Bu. Jadi begini Bu, terakhir ini saya merasa khawatir sekali dan banyak pikiran Bu, dan saya juga tidak tenang masalah pembelajaran ini Bu. Oh, apa yang bisa saya bantu untuk mengatasi kekhawatiran Ibu? Dan kira-kira apa yang Ibu bisa harapkan dari pertemuan ini, Bu Mirja? Saya berharap Bu, Ibu bisa mendapatkan solusi untuk masalah saya. Saya berharap juga saya akan bisa mendapatkan ketenangan setelah saya menceritakan keluh kesah saya ini, Bu, kepada Ibu. Apakah ada hal lain yang Ibu ingin dapatkan? Saya berharap Bu akan mendapatkan solusi dari masalah ini ya, Bu. Ya, semoga ya, Bu. Nanti kita dapat pemecahan, Bu. Amin, Bu. Jadi permasalahannya seperti apa ya, Bu? Boleh Ibu jelaskan secara detailnya, Bu Mirja? Jadi begini, Bu. Saya kan mengajar di kelas 8A, Bu. Nah, akhir-akhir ini saya perhatikan semangat belajar anak itu menurun, Bu. Oh, begitu. Menurut Ibu, apa yang membuat semangat belajar anak-anak itu berkurang? Jadi gini, Bu. Pembelajaran IPA itu, Bu, kan terpadu ya kan, Bu. Gabung antara fisika, kimia, dan biologi. Nah, kebetulan di kelas 8 ini materinya itu di semester ganjil ini berhubungan semua dengan fisika. Yang kita tahu fisika itu banyak menggunakan rumus, Bu. Nah, mungkin mereka selalu beranggapan kalau sudah menggunakan rumus dan angka, maka mereka itu sulit mengerti, Bu, dengan rumus-rumus itu, Bu. Apalagi kan kita tahu, Bu, di SMP ini kan pembelajaran fisika itu baru, Bu. Sebelumnya kan di SD belum ada pembelajarannya, yang ada kan hanya matematika. Nah, mungkin mereka disitulah Bu merasa kesulitan dengan pembelajaran fisika ini, Bu. Hmm, jadi menurut Ibu, mereka kurang semangat ya, Bu, dalam pembelajaran Ibu, karena materi pelajarannya yang sulit, seperti berhitung ya, Bu Mirja ya? Iya, Bu. Saya sedih dan sangat kecewa sekali, Bu, karena nilai mereka turun, Bu, tidak seperti yang biasanya. Ya, benar memang, Bu. Ketika hasil nggak sesuai dengan yang diharapkan, ya pastinya akan rasa kecewa ya, Bu. Terus, bagaimana proses pembelajaran yang Ibu lakukan ketika pembelajaran berhitung di kelas, Bu Mirja? Ya, seperti biasa saja, Bu. Saya mengajar, mengikuti langkah-langkah yang saya buat di RPP. Gitu, Bu. Oh, boleh Ibu jelaskan langkah-langkah pembelajaran seperti yang apa yang Ibu sudah lakukan? Ya, pertama kegiatan pembukaan, Bu. Saya
Setelah berdoa, salam. Ucapkan salam ya kan, Bu. Kemudian saya juga mengecek kehadiran, Bu, dan menyampaikan tujuan pembelajaran atau kegiatan pendahuluan. Selesai saya masuk kegiatan inti. Nah, pada proses kegiatan inti, saya ceramah, Bu, menjelaskan materi dan menuliskan rumus-rumus penting di papan tulis menggunakan spidol, Bu. Kemudian saya memberikan contoh soal sesuai rumus, Bu. Setelah itu saya bagi kelompok untuk mereka untuk berdiskusi kelompok. Kemudian saya memberikan bahan diskusi, Bu, kepada mereka yang nantinya akan mereka presentasikan di depan. Begitu, Bu, yang saya lakukan dalam pembelajaran fisika di kelas 8, Bu. Nah, saat proses pembelajaran Bu Mirja, Ibu lihat respon siswa itu bagaimana, Bu? Yang saya perhatikan ya, Bu, mereka itu seperti kebanyakan diam, Bu. Kemudian bermalas-malasan, tidak seperti biasanya, Bu. Tapi kalau materinya tentang biologi, Bu, mereka semangat, Bu. Padahal cara mengajar saya sama loh, Bu, dengan pembelajaran biologi, Bu. Menurut Ibu, dengan pembelajaran yang ceramah, dihasilkan bagaimana, Bu Mirja? Hasilnya benar-benar tidak memuaskan, Bu. Karena begini, Bu, ketika ulangan harian, nilai mereka hampir 50% sangat rendah, Bu. Memang proses pembelajaran Ibu sudah benar, karena sudah sesuai dengan langkah RPP, Bu, yang Ibu buat. Namun, kita tidak tahu banyak. Kita dapat memilih sesuai dengan kebutuhan murid kita ya, Bu. Oh, gitu ya, Bu. Benar sekali ya, Bu. Kok saya nggak kepikiran ya, Bu, ke situ ya, Bu. Selama ini, saya hanya menggunakan metode yang sama dalam pembelajaran saya, tanpa memperhatikan kebutuhan murid saya. Saya pikir dengan memberikan ceramah yang banyak, mereka bisa cepat paham, Bu, mengerti dengan apa yang saya sampaikan, Bu. Nah, itulah Bu, pentingnya metode belajar yang bervariasi, Bu. Mungkin siswa Ibu itu membutuhkan metode yang lain ketika belajar fisika agar pertemuan rumus itu dapat dipahami dengan cepat, Bu. Dan kesulitan itu cepat juga dirumuskan sehingga mereka bersemangat, Bu Mirja. Gitu ya, Bu. Saya pikir ada benarnya juga ya, Bu, apa yang Ibu sampaikan, Bu, dengan menggunakan metode yang bervariasi. Iya. Jadi setelah Ibu bercerita ini, bagaimana perasaan Ibu? Jujur ya, Bu, setelah saya menyampaikan keluh kesah ini, perasaan saya lega sekali, Bu. Alhamdulillah. Karena saya udah dapat mengeluarkan beban gitu, Bu, yang selama ini mengganggu pikiran saya. Sehingga saya mengajar pun tidak tenang, Bu. Iya ya, Bu. Jadi bisa saya simpulkan, rasa khawatir Ibu itu karena siswa nggak semangat ya, Bu ya, atau bermalas-malasan di kelas, sehingga membuat nilai ulangan hariannya sangat rendah. Begitu ya, Bu ya? Iya, Bu. Benar sekali yang Ibu bilang, Bu Lia. Jadi Bu, selanjutnya dari yang kita bahas bersama, apa yang menjadi rencana Ibu selanjutnya untuk ke depannya? Rencana saya ke depannya itu, Bu, saya itu berniat, Bu, untuk mengubah RPP saya, Bu. Saya akan coba mencari cara lain, Bu, dalam menyampaikan materi. Saya juga harus lebih inovatif lagi ya, Bu, dengan menggunakan
strategi pembelajaran yang bisa membangkitkan semangat belajar fisika untuk kelas 8, Bu. Iya, sebuah rencana yang sangat bagus ya Bu Mirja. Terus bagaimana proses pembelajarannya? Apa yang udah Ibu lakukan Bu Mirja? Untuk saat ini ya Bu, mata pelajaran selanjutnya yang kebetulan juga masih materi berhitung. Saya akan mencoba metode yang baru lah ya Bu. Nah, awalnya saya akan coba memetakan kebutuhan belajar murid, Bu, dengan mencoba mencari sumber materi yang berbeda. Mungkin juga boleh lewat video, gambar, atau mungkin dalam proses pembelajaran dengan menggunakan trik-trik khusus, dengan bermain atau nyanyian kali ya Bu, agar siswa bisa tertarik dengan materi fisika ini Bu, sehingga bisa menyenangkan hati mereka Bu. Produknya bagaimana Bu? Nah, rencana saya Bu untuk produk, di sini saya akan memberikan kebebasan kepada anak murid Bu. Artinya mereka bisa memilih bentuk produk yang mereka hasilkan. Saya tidak mau memaksa mereka dan saya tidak terpaku pada produk yang saya inginkan. Artinya seperti itu Bu. Mungkin cara ini bisa mengakomodir kebutuhan murid saya Bu. Wah, Sehingga mereka bisa membuat produk yang mereka inginkan sesuai dengan minat belajar mereka, Bu. wah, luar biasa solusi yang Ibu punya ya. Solusinya permasalahan yang Ibu ambil sangat bagus Bu. Setuju dengan ide Ibu itu. Oh, jadi ide saya itu bagus ya, Bu. Alhamdulillah ya, Bu. Syukur ya, Bu. Jadi sekarang saya merasa lega, Bu. Karena jujur saya khawatir sekali, Bu. Jika mereka tidak bersemangat dalam belajar. Sehingga tidak mendapatkan apa-apa dari pembelajaran fisika nanti ya, Bu. Ya, alhamdulillah. Saya juga merasa senang dan bersyukur, Bu. Pada akhirnya Ibu mendapatkan kelegaan ya, Bu Mirja. Terus dari langkah yang sudah Ibu rencanakan tadi, komitmen apa yang Ibu lakukan untuk menjalankan rencana itu? Apa ada batasan waktunya, Bu? Baik, Bu. Mengenai hal itu, secepatnya saya akan lakukan, Bu. Seperti yang sudah saya katakan tadi, Bu, pada pertemuan berikutnya juga materi pelajarannya masih dalam ruang lingkup fisika atau berhitung, maka saya akan coba sebelumnya memetakan kebutuhan murid dan mencoba mencari metode yang bervariasi sesuai dengan minat belajar murid tersebut, Bu. Iya, Bu. Terima kasih ya. Lalu selanjutnya, Bu, dukungan apa yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan komitmen Ibu ini? Terkait masalah ini ya, Bu, saya juga belum kepikiran ya, Bu. Tapi saya akan coba berdiskusi dengan rekan sejawat, rekan-rekan guru yang ada di sekolah saya untuk menemukan metode yang tepat, Bu. Dan dukungan sarana dan prasarana juga ya, Bu. Karena kan ketika kita memberi materi dengan sumber bervariasi seperti video maksud saya, Bu. Saya juga video presentasi gitu, Bu. Kemudian PowerPoint, kan itu juga butuh infokus ya, Bu. Jadi saya sangat butuh dukungan dari kepala sekolah seperti sarana dan prasarana, kemudian listrik juga ya, Bu, di kelas. Jadi begitu, Bu. Jadi saya juga butuh sekali dukungan dari kepala sekolah, Bu. Wah, ide yang bagus sekali Bu Mirja. Semoga semuanya dapat segera terlaksana ya Bu.
Dan dalam proses pembelajaran, anak-anak bertambah semangat, Bu Mirja. Wah, Ibu juga harus lebih semangat dong. Ya, amin, 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 Bu. Dan terima kasih banyak ya, Bu, atas waktu dan semuanya, baik saran maupun masukannya, Bu. Sehingga sekarang saya tidak khawatir lagi, Bu. Dan sekarang kita bisa memberikan yang terbaik untuk bekal masa depan murid kita ya, Bu. Amin, amin. Sama-sama ya Bu Mirja. Jadi saya juga mohon maaf kepada Ibu karena ini sudah waktu saya masuk ngajar lagi Bu. Saya izin dulu ya Bu Mirja untuk Oh, oh iya iya Bu, silakan Bu, silakan. Terima kasih ya Bu. Terima kasih Bu. Saya mengganggu waktu Ibu dan Ibu sudah memberikan solusi yang terbaik untuk saya. Mudah-mudahan Ibu selalu dalam keadaan sehat dan diberikan Amin. kemudahan dalam pembelajarannya Bu. Terima kasih ya Bu. Assalamualaikum. Ya Bu Mirja, terima kasih kembali. Waalaikumsalam Bu Mirja. Sampai jumpa kembali ya Bu Mirja. Ya Bu. Udah ada 15 menit. Ada 15 menit Bu.